warahmatullahi wabarakatuh. Ini Yasmika. Kenalin, nama aku Sri Lianti, MPN 1913031021 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Angkatan 2019. Di sini saya akan membahas materi mengenai di sini saya mempunyai konsep materi apa saja yang akan saya bahas, dan ini adalah konsepnya. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Check it out. Materi yang pertama yaitu tujuan pelaporan keuangan. Adapun tujuan dari pelaporan keuangan untuk menentukan konsep-konsep dan prinsip-prinsip apa saja yang relevan yang akhirnya menentukan bentuk, isi, jenis, dan susunan statement keuangan. Untuk menurunkan tujuan pelaporan keuangan, pihak yang dituju dan kepentingannya harus diidentifikasi dengan jelas sehingga informasi yang dihasilkan pelaporan keuangan dapat memuaskan kebutuhan internasional yang dituju. Materi yang selanjutnya yaitu aspek sosial tujuan laporan keuangan. Menurut Bloom dan Alges, pada tahun 1995, mereka menjelaskan 3 macam tujuan pelaporan keuangan. Yang pertama ada tujuan fungsional, yang kedua tujuan bersama, yang terakhir ada tujuan kelompok dominan. Selanjutnya ada perkembangan tujuan pelaporan. Tujuan versi Asobat yang pertama yaitu membuat keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya alam, manusia, dan finansial yang terbatas. Yang kedua yaitu mengarahkan dan mengendalikan sumber daya fisik dan manusia suatu organisasi secara efektif. Yang ketiga, memelihara dan melaporkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Selanjutnya yaitu ada tujuan keuangan FSAB. Ada beberapa tujuan keuangan FSAB. Yang pertama yaitu ada tujuan pelaporan keuangan ditentukan oleh lingkungan ekonomi, hukum, politis, dan sosial tempat akuntansi diterapkan. Yang kedua yaitu ada tujuan pelaporan dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan informasi yang dapat disampaikan melalui mekanisme pelaporan keuangan. Yang ketiga yaitu ada tujuan pelaporan memerlukan suatu fokus untuk menghindari terlalu umumnya informasi akibat terlalu banyaknya pihak pemakai yang ingin dipenuhi kebutuhan informasinya. Materi yang selanjutnya yaitu pemakai dan kepentingannya. FASB merinci pemakai potensial yang dapat dituju oleh perusahaan pelaporan keuangan, yaitu ada owner, lender, supplier, employees, management, director, and customer. Selanjutnya ada kepentingannya. Beragam kepentingan antara lain ialah pertanggungjawaban, kebermanfaatan keputusan, riset keuangan dan pasar, penentuan tarif, penentuan pajak, pengendalian sosial, pengendalian alokasi sumber daya ekonomi, dan pengukuran kinerja entitas. Selanjutnya ada teori di balik tujuan FSAB. Yang pertama, salah satu tujuan ekonomi negara ialah alokasi sumber daya ekonomi secara ekonomi sehingga sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. Kebijakan pemerintah ini diatur dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang secara langsung mempengaruhi perilaku pengambil keputusan ekonomi, yang merupakan faktor penting dalam alokasi sumber daya ekonomi. Jadi, akuntansi di sini ialah merupakan salah satu wahana untuk pengendalian alokasi tersebut. Karena itu, tujuan pelaporan keuangan dalam suatu negara harus direkayasa dengan cermat dan penuh kesadaran akan tujuan ekonomi masyarakat. Ada karakteristik kualitatif informasi. Adapun karakteristik tersebut ialah yang pertama ada nilai informasi, yang kedua keterpahamian atau understandability,
Yang ketiga ada keberpatuan atau relevance. Yang nomor 4 ada nilai prediktif atau predictive value. Yang kelima yaitu nilai balikan atau feedback value. Terus yang keenam ada ketepatwaktuan atau timeline. Yang ketujuh ada keterandalan atau reliability. 8 yaitu kenetralan atau neutrality. Dan yang terakhir ada keterbandingan atau comparability. Selanjutnya ada elemen-elemen statement keuangan. Elemen-elemen tersebut yang pertama yaitu ada aset, yang kedua kewajiban, yang ketiga ada ekuitas atau aset bersih, yang keempat ada pendapatan, yang kelima ada laba komprehensif, yang keenam ada utang, yang terakhir ada rugi. Materi selanjutnya dan menjadi penutup materi kita pada kali ini yaitu ada perubahan posisi keuangan. Aset, kewajiban, dan ekuitas sebagai elemen posisi keuangan dapat berubah akibat 3 hal. Yang pertama yaitu ada kejadian, yang kedua ada keadaan, dan yang terakhir ada transaksi. Jadi, aset, kewajiban, dan ekuitas ini dapat dipengaruhi oleh kejadian, keadaan, transaksi, dan mengakibatkan perubahan posisi keuangan. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung video kali ini. Jangan lupa berikan kritik dan saran melalui kolom komentar di bawah ini. Gunakan kata-kata yang baik, bijak, dan sopan ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.